wahyu-wahyu, ilmu teologi atau secara spiritual yang didapat dari Pak Jokowi, semakin menjelaskan bahwa ilmu penguasaan diri yang baik, dan politik tingkat tinggi Pak Jokowi yang sebenarnya, ia rasakan setelah mengunjungi atau dalam kata lain setelah bersilaturahmi ke Candi Muaro Jambi, yang ada di Provinsi Jambi. Candi Muaro Jambi adalah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, dan semakin menegaskan bahwasanya Kerajaan Sriwijaya itu tidak fiktif. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga menjelaskan secara rinci dan benar kesan dan pesannya di kalangan pers, termasuk yang terbesar di Asia. Bukan hanya yang berkaitan dengan teologi, tetapi di kawasan cagar budaya Muaro Jambi ini juga dulunya menjadi pusat pendidikan bagi kedokteran dan obat-obatan, kemudian filsafat, kemudian arsitektur dan seni, dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Peradaban kita saat itu sudah menginternasional. Al-Masuti yang lahir di Baghdad, Irak, menjelang akhir abad ke-9 Masehi, beliau adalah keturunan Arab yaitu keturunan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi Muhammad. Al-Masuti dilahirkan pada tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi atau akhir abad ke-9 di kota Baghdad, dan meninggal dunia di Fustat, Mesir pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi atau abad ke-10. Maka secara benar, beliaulah yang mencatat dan membenarkan secara geografi, historiografi dan secara tekstual bahwa Kerajaan Sriwijaya sudah ada dan berdiri, sebelum beliau berkelana pada tahun 914 sampai 915 Masehi atau pada abad ke-10. Setelah ia berkelana mengunjungi India dan negara-negara lainnya, pada tahun Kerajaan Sriwijaya, jika berbicara Kerajaan Sriwijaya maka penuh dengan kontroversi dan penjelasan panjang. Tak hanya itu, Kerajaan Sriwijaya juga pusat pendidikan dunia, tertua dan terbesar di Asia Tenggara, di mana orang nomor satu di Indonesia yaitu Bapak Jokowi belajar banyak hal, termasuk ilmu politik, teknologi, seni, budaya, arsitek dan pendidikan yang sebenarnya, dan masih banyak hal lainnya yang diterima oleh Bapak Joko Widodo. Setelah Pak Jokowi mengunjungi Candi Muaro Jambi, banyak wahyu-wahyu, ilmu teologi atau secara spiritual yang didapat dari Pak Jokowi, semakin menjelaskan bahwa ilmu penguasaan diri yang baik, dan politik tingkat tinggi Pak Jokowi yang sebenarnya, ia rasakan setelah mengunjungi atau dalam kata lain setelah bersilaturahmi ke Candi Muaro Jambi, yang ada di Provinsi Jambi. Candi Muaro Jambi adalah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, dan semakin menegaskan bahwasanya Kerajaan Sriwijaya itu tidak fiktif. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga menjelaskan secara rinci dan benar kesan dan pesannya di kalangan pers, termasuk yang terbesar di Asia. Bukan hanya yang berkaitan dengan teologi, tetapi di kawasan cagar budaya Muaro Jambi ini juga dulunya menjadi pusat pendidikan bagi kedokteran dan obat-obatan, kemudian filsafat, kemudian arsitektur dan seni, dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Peradaban kita saat itu sudah menginternasional dan terbuka. Inilah yang sejarah yang perlu kita lestarikan agar jejak-jejak peradaban kita di bidang pendidikan utamanya bisa
Sebenarnya bagaimana dan apa Sriwijaya itu? Apa yang menjadi bukti awal dari keberadaan kerajaan Sriwijaya? Untuk membuktikan kebenaran dari kerajaan Sriwijaya dengan bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Pada prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya itu terdapat angka tahun yakni 686 Masehi yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian daripada itu, kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama, Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Lantas bagaimana penjelasan panjang dan kebenarannya? Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Vijaya atau Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian teman semuanya, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, bernama Ising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, meskipun sempat dianggap sebagai talasokrasi dalam artian kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi proyeksi kekuatan darat. Menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia, dan terancam oleh hilangnya negara bawahannya, kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotannya. Strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka bersifat menghukum untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian, strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan tersebut merosot menjadi armada perompak. Pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut akibat beberapa peperangan. Serangan besar pada tahun 1025 dilancarkan oleh pasukan Rajendra Chola pertama dari Coromandel. Setelah itu, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 oleh sejarawan Prancis Georges Coedes dari École Française d'Extrême Orient. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah benar catatan sejarahnya. Teman semuanya, ketahuilah, belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Prancis Georges Coedes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Georges Coedes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap Sanfosi, sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kerajaan yang sama. Kemudian teman semuanya,
Jika memahami secara historiografi Sriwijaya diperoleh dan disusun dari dua macam sumber utama, catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Catatan perjalanan biksu peziarah I Ching sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 671. Sekumpulan prasasti Sidayatra abad ke-7 yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah primer yang penting. Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah legenda, seperti kisah mengenai Maharaja Zabak dan Raja Khmer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Zabak yang menakjubkan. Sepertinya kisah Zabak Khmer didasarkan pada kekuasaan Jawa atas Kamboja, bukan kekuasaan Sriwijaya atas Kamboja. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan salah satu kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama, orang Tionghoa menyebutnya Silifosi atau Sanfosi atau Sanfoki, bangsa Arab menyebutnya Sribuza dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Sriwijaya dan perdagangannya, teman semuanya. Ketahuilah, di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara, dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dapat berdagang dengan Tiongkok. Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India. Karena alasan itulah Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya, Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan Bandar Kedah dan Caya di Semenanjung Melaya adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukkan dan diserap ke dalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Disebutkan dalam catatan sejarah Champa adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Champa dan Kamboja. Mungkin angkatan laut penyerbu yang dimaksud adalah armada Sriwijaya, karena saat itu Wangsa Sailendra di Jawa adalah bagian dari Mandala Sriwijaya. Hal ini merupakan upaya Sriwijaya untuk menjamin monopoli perdagangan laut di Asia Tenggara dengan menggempur bandar pelabuhan pesaingnya. Sriwijaya juga pernah berjaya dalam hal perdagangan sedari tahun 670 hingga 1025 Masehi. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, selain menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan tanah Arab. Kemungkinan utusan Maharaja Sri Indrawarman yang mengantarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718, kembali ke Sriwijaya dengan membawa hadiah Zanji, budak wanita berkulit hitam,
dan kemudian dari kronik Tiongkok disebutkan Sihli Fosih dengan rajanya Sihli Teo Pamo, Sri Indrawarman pada tahun 724 mengirimkan hadiah untuk Kaisar Tiongkok, berupa Sengci, bermaksud sama dengan Zanji dalam bahasa Arab. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min dan kerajaan Nanhan dengan negeri kayanya Guangdong. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Pada masa inilah diperkirakan rakyat Sriwijaya mulai mengenal buah semangka, Citrulus lanatus, tun, matsum, dan nakai, yang masuk melalui perdagangan mereka. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang kemiliteran Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, sebelumnya diasumsikan bahwa Sriwijaya merupakan kekuatan maritim yang tidak lepas hubungannya dengan etnisitas dan kebudayaan masyarakat di Selat Malaka. Asumsi yang terjadi adalah bahwa terbentuknya negara dengan sukses dan hegemoni di selat berhubungan langsung dengan kemampuan dalam keikutsertaan kegiatan maritim internasional, yang berarti negara ini berkembang dan mempertahankan lingkaran kekuasaannya dengan angkatan laut. Akan tetapi, survei dari informasi yang ada menunjukkan bahwa asumsi seperti itu tidak tepat. Data tentang aktivitas maritim sangat sedikit dan penyebutan angkatan laut hanya terjadi dalam sumber yang tidak lengkap. Bahkan aspek material angkatan laut Asia Tenggara tidak diketahui hingga abad ke-15. Perhatian ilmiah umumnya berfokus pada teknik pembuatan kapal. Dalam prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, mencatat bahwa hanya 312 orang yang menggunakan perahu dari total kekuatan 20.000 orang, yang juga termasuk di dalamnya 1.312 orang tentara darat. Banyaknya jumlah tentara darat menunjukkan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya hanya berperan sebagai penyedia kecil dukungan logistik. Pada abad ke-8, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya berkembang mengimbangi proporsi kekuatan angkatan daratnya, meskipun hanya berperan sebagai pendukung logistik. Selain itu, tidak adanya istilah yang menunjukkan kapal laut untuk keperluan umum dan militer menunjukkan bahwa Angkatan Laut bukanlah aspek permanen negara di Selat Malaka. Bahkan ketika kekuatan tetangga di maritim Asia, terutama Jawa selama abad ke-10 hingga 14, dan Kola India pada abad ke-11, mulai mengembangkan angkatan lautnya, kekuatan laut Sriwijaya relatif lemah. Sebagai contoh kasus, Songshi dan Wenxian Tongkao mencatat bahwa antara tahun 990 dan 991, seorang utusan Sriwijaya tidak dapat kembali dari Cina Selatan ke Palembang karena konflik militer yang sedang berlangsung antara Jawa dan Sriwijaya. Namun orang Jawa, orang Arab dari Timur Tengah, dan orang Asia Selatan mampu mempertahankan pertukaran diplomatik dan ekonomi dengan Cina selama waktu ini. Jelas, Angkatan Laut Jawa cukup kuat untuk benar-benar mengganggu komunikasi Sriwijaya dengan Cina. Terlepas dari konfrontasi Angkatan Laut antara Jawa dan Sriwijaya, komunikasi antara negara-negara pesisir Samudra Hindia dan Cina terus berlanjut selama waktu ini, menunjukkan bahwa konflik tidak selalu terjadi di laut lepas, tetapi lebih cenderung terbatas pada muara dan sungai di sekitar ibu kota Sriwijaya di Palembang, muara Sungai Musi dan Selat Bangka. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, tanggapan Sriwijaya terhadap agresi Jawa tampaknya bersifat defensif. Dalam catatannya tentang Sanfoki, Zhao Rugua mencatat dalam Zufanzi, sekitar tahun 1225. Di masa lalu, negara ini menggunakan rantai besi sebagai penghalang untuk bersiap menghadapi pihak perampok lainnya. Tiba dengan kapal, ada peluang untuk melepaskannya, yaitu menarik dengan tangan. Jika kapal dagang tiba, rantai itu harus dilepaskan. Ketidakmampuan negeri-negeri Selat Malaka untuk menanggapi ancaman maritim menjadi sangat jelas di awal abad ke-11, antara 1017 dan 1025. Kola menyerbu pelabuhan-pelabuhan utama Melayu di Selat dan Teluk Siam, termasuk Kedah, Melayu, Jambi, Lampri,
Sriwijaya dan Langkasuka, menjarah perbendaharaan Kedah dan menangkap penguasa Sriwijaya, merupakan indikasi lebih lanjut dari ketidakmampuan negeri-negeri Selat Malaka untuk mempertahankan diri dari serangan Angkatan Laut. Dengan demikian, hingga abad ke-11, setidaknya dalam hal pandangan militer mereka, kerajaan tersebut bisa dibilang berbasis darat. Hanya dengan perubahan konteks internasional dari abad ke-11 dan seterusnya, yang awalnya ditandai dengan serangan Kola, dan kemudian dengan meningkatnya kehadiran pedagang Cina yang langsung beroperasi di perairan Asia Tenggara, ditambah dengan munculnya kekuatan baru di pinggiran laut, peran dan sifat Angkatan Laut ini mulai berubah. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Sriwijaya dan pendidikan. Teman semuanya, ketahuilah, sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok Ising, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita di atas, terdapat berita yang dibawakan oleh Ising, dinyatakan bahwa terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Dalam pengertian panjangnya, terdapat lebih dari 1000 pandita Buddhis di Sriwijaya yang belajar serta mempraktikkan Dharma dengan baik. Mereka menganalisis dan mempelajari semua topik ajaran sebagaimana yang ada di India. Vinaya dan ritual-ritual mereka tidaklah berbeda sama sekali dengan yang ada di India. Apabila seseorang pandita Tiongkok akan pergi ke Universitas Nalanda di India untuk mendengar dan mempelajari naskah-naskah Dharma autentik, ia sebaiknya tinggal di Sriwijaya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun untuk mempraktikkan Vinaya dan bahasa Sanskerta dengan tepat. Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu ajaran Buddha, aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Menjelang akhir abad ke-10, Atisa, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet dalam kertas kerjanya Durbodaloka menyebutkan ditulis pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa penguasa Sriwijaya Nagara di Malayagiri di Suvarnadvipa. Kedatuan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranannya dalam agama Buddha dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaannya di Nusantara. Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termasyhur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, di saat melemahnya pengaruh Sriwijaya. Banyak raja dan pemimpin yang berada di pulau-pulau pada lautan selatan percaya dan mengagumi Buddha. Di hati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam benteng kota Sriwijaya dipenuhi lebih dari 1000 biksu Buddha, yang belajar dengan tekun dan mengamalkannya dengan baik. Jika seorang biarawan Tiongkok ingin pergi ke India untuk belajar sabda, lebih baik ia tinggal dulu di sini selama 1 atau 2 tahun untuk mendalami ilmunya sebelum dilanjutkan di India. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang pelayaran Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, secara imigrasi inti dari kekuasaan Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan di sekitar Selat Malaka dan Sunda dan di Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 dan ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator Sriwijaya tampaknya telah mencapai sejauh Madagaskar.
Migrasi ke Madagaskar diperkirakan telah terjadi 1200 tahun yang lalu sekitar 830 Masehi. Menurut sebuah studi DNA mitokondria baru yang luas, penduduk asli Malagasy saat ini kemungkinan dapat melacak warisan mereka kembali ke 30.000 pendiri yang berlayar dari Indonesia 1200 tahun yang lalu. Malagasy berisi kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, dengan semua modifikasi bahasa lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu, mengisyaratkan bahwa Madagaskar mungkin telah dijajah oleh pemukim dari Sriwijaya. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang jenis kapal Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, catatan tekstual kapal Sriwijaya sangat sedikit, karena catatan epigrafi Melayu kuno jarang menyebutkan kendaraan air. Prasasti Kedukan Bukit, 683 Masehi, menyebutkan Samphao, bahasa Melayu modern. Sampan, sebuah jenis kapal yang disebut lancang diidentifikasi sebagai jenis kapal Melayu dalam catatan abad-abad kemudian, tetapi pada zaman Sriwijaya, kapal itu disebutkan dalam dua prasasti di pantai utara Bali tanggal 896 dan 923 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Bali kuno, bukan bahasa Melayu kuno. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang ibu kota Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, menurut prasasti Kedukan Bukit, yang bertarikh 605 Saka, 683 Masehi, Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang, di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapuntahiang berasal dari Minangatamuan. Lokasi yang tepat dari Minangatamuan masih diperdebatkan. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Koedes dan didukung oleh Pierre-Yves Manguin. Selain Palembang, tempat lain seperti Muaro Jambi, Sungai Batanghari, Jambi, dan Muara Takus, pertemuan Sungai Kampar kanan dan kiri, Riau, juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierre-Yves Manguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabokingking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang, tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Pendapat ini didasarkan dari foto udara tahun 1984 yang menunjukkan bahwa situs Karanganyar menampilkan bentuk bangunan air, yaitu jaringan kanal, parit, kolam serta pulau buatan yang disusun rapi yang dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Bangunan air ini terdiri atas kolam dan dua pulau berbentuk bujur sangkar dan 4 persegi panjang, serta jaringan kanal dengan luas areal meliputi 20 hektare. Di kawasan ini ditemukan banyak peninggalan purbakala yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat permukiman dan pusat aktivitas manusia. Namun sebelumnya Sukmono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Batanghari, antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi, di Provinsi Jambi sekarang, dengan catatan Malayu tidak berada di kawasan tersebut. Jika Malayu berada pada kawasan tersebut, ia cenderung kepada pendapat Moens, yang sebelumnya juga telah berpendapat bahwa letak dari pusat kedatuan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang. Dengan asumsi petunjuk arah perjalanan dalam catatan Ising, serta hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya, Selicu Lawunifu Tianhua atau Sri Chudamani Warmadewa tahun 1003 kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Cheng Tianhuan Shou, Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Purbacaraka mendukung pendapat Moens. Ia berpendapat bahwa Minangatamuan disamakan dengan daerah pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, Riau, tempat di mana Candi Muara Takus kini berdiri. Menurutnya, kata Tamuan berasal dari kata temu, lalu ditafsirkannya daerah tempat sungai bertemu. Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola pertama,
Berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribu kota di Kadaram, Kedas. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Sekarang, perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 2013, penelitian arkeologi yang digelar oleh Universitas Indonesia menemukan beberapa situs keagamaan dan tempat tinggal di Muaro Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa pusat awal Sriwijaya mungkin terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada tepian Sungai Batanghari, dan bukanlah di Sungai Musi seperti anggapan sebelumnya. Situs arkeologi mencakup 8 candi yang sudah digali, di kawasan seluas sekitar 12 km persegi, membentang 7,5 km di sepanjang Sungai Batanghari, serta 80 menapo atau gundukan reruntuhan candi yang belum dipugar. Situs Muaro Jambi bercorak Buddha Mahayana Wajrayana. Hal ini menunjukkan bahwa situs tersebut adalah pusat pembelajaran Buddhis, yang dikaitkan dengan tokoh cendekiawan Buddhis terkenal Suvarnatvipi Dharmakirti dari abad ke-10. Catatan sejarah dari Tiongkok juga menyebutkan bahwa Sriwijaya menampung ribuan biksu. Kemudian teman semuanya, ketahuilah, menurut teori lain mengajukan pendapat bahwa Dapunta Hyang berasal dari pantai timur semenanjung Malaya, bahwa Chaiya di Suratani, Thailand Selatan adalah pusat kedatuan Sriwijaya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa nama kota Chaiya berasal dari kata cahaya dalam bahasa Melayu. Ada pula yang percaya bahwa nama Chaiya berasal dari Sriwijaya, dan kota ini adalah pusat Sriwijaya. Teori ini kebanyakan didukung oleh sejarawan Thailand, meskipun secara umum teori ini dianggap kurang kuat. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang luas wilayah Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, menurut data arkeologi, observasi, dan catatan luar negeri, kedatuan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan Ising. Dari prasasti kedukan bukit pada tahun 682 diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang, bahwa beliau berangkat dalam perjalanan suci Sidayatra untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangatamuan menuju Jambi dan Palembang. Diketahui, prasasti kedukan bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadaptasi ortografi India untuk menulis prasasti ini. Pada abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat 2 kerajaan yaitu Malayu dan Kedah menjadi bagian kedatuan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kota Kapur yang berangkat tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka, kedatuan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka hingga Belitung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat dan Holing, Kalingga, di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Laut Jawa bagian barat, dan kemungkinan juga Teluk Thailand. Pada abad ke-8, Langkasuka di Semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Pada masa berikutnya, Pan-Pan dan Trambralinga, yang terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Selain itu, dalam prasasti Tanjore, 1030, juga termuat daftar wilayah Sriwijaya. Pada abad ke-7,
Orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan yaitu Malayu dan Kedah menjadi bagian Kedatuan Sriwijaya. Seperti yang tertera dengan penjelasan berikut, nama kawasan, Panai, keterangan, Panai. Nama kawasan, Malayur, keterangan, Malayu. Nama kawasan, Mayirudingam, keterangan, belum diketahui. Nama kawasan, Ilangasokam, keterangan, Langkasuka. Nama kawasan, Mapapalam, keterangan, belum diketahui. Nama kawasan, Mevilimbangam, keterangan, belum diketahui. Nama kawasan, Falai Panduru, keterangan, belum diketahui. Nama kawasan, Talaitakkolam, keterangan, belum diketahui. Nama kawasan, Madamalingam, keterangan, Tambralingga. Nama kawasan, Ilamuri Desam, keterangan, Lamuri. Nama kawasan, Manakafaram, keterangan, Nikobar. Nama kawasan, Kadaram, keterangan, Kedah. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang puncak kejayaannya. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sri Buza. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir, pengelana, sekaligus sejarawan Arab klasik menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu, digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya kerajaan Zabaj, Sriwijaya, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Kedatuan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim, mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang konflik luar negeri Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah jika berbicara berperang melawan Medang, maka Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10, akan tetapi pada akhir abad ini kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan bahari baru dan mulai menantang dominasi Sriwijaya. Berita Tiongkok dari dinasti Song menyebut kedatuan Sriwijaya di Sumatera dengan nama Sanfosi, sedangkan kerajaan Medang di Jawa dengan nama Sipo. Dikisahkan bahwa Sanfosi dan Sipo terlibat persaingan untuk menguasai Asia Tenggara. Kedua negeri itu saling mengirim duta besar ke Tiongkok. Utusan Sanfosi yang berangkat tahun 988 tertahan di pelabuhan Kantoen ketika hendak pulang. Karena negerinya diserang oleh bala tentara Jawa, serangan dari Jawa ini diduga berlangsung sekitar tahun 990-an, yaitu antara tahun 988 dan 992 pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa. Pada musim semi tahun 992 duta Sriwijaya tersebut mencoba pulang namun kembali tertahan di Campak karena negerinya belum aman. Ia meminta Kaisar Song agar memberi perlindungan kepada Sanfosi. Utusan Jawa juga tiba di tahun 992. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta tahun 991. Raja baru Jawa tersebut adalah Dharmawangsa Teguh. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, kerajaan Medang berhasil merebut Palembang pada tahun 992 untuk sementara waktu, namun kemudian pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya.
Prasasti pengaruh Hindu-Buddha Batu Prasasti Hujung Langit tahun 997 kembali menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Rangkaian serangan dari Jawa ini pada akhirnya gagal karena Jawa tidak berhasil membangun pijakan di Sumatera. Menguasai ibu kota di Palembang tidak cukup karena pada hakikat kekuasaan dan kekuatan Mandala Sriwijaya tersebar di beberapa bandar pelabuhan di kawasan Selat Malaka. Maharaja Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa, berhasil lolos keluar dari ibu kota dan berkeliling menghimpun kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja-raja bawahannya untuk memukul mundur tentara Jawa. Sriwijaya memperlihatkan kegigihan persekutuan Mandalanya, bertahan dan berjaya memukul mundur Angkatan Laut Jawa. Sri Chudamani Warmadewa kembali memperlihatkan kecakapan diplomasinya, memenangi dukungan Tiongkok dengan cara merebut hati kaisarnya. Pada tahun 1003, ia mengirimkan utusan ke Tiongkok dan mengabarkan bahwa di negerinya telah selesai dibangun sebuah candi Buddha yang didedikasikan untuk mendoakan agar Kaisar Tiongkok panjang usia. Kaisar Tiongkok yang berbesar hati dengan persembahan itu menamai candi itu Cheng Tien Wan Shou dan menganugerahkan genta yang akan dipasang di candi itu, Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Serangan dari Medang ini membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman Jawa, maka Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan dan berusaha menghancurkan kerajaan Medang. Sriwijaya disebut-sebut berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa. Dalam prasasti Pucangan disebutkan sebuah peristiwa Mahapralaya, yaitu peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur, di mana Haji Wurawari dari Elwaram, pada tahun 1006 atau 1016 menyerang dan menyebabkan terbunuhnya Raja Medang terakhir Dharmawangsa Teguh. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang akhir kemunduran Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, serbuan kerajaan Chola pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola pertama, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore bertarikh 1030, Kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya, seperti wilayah Nicobar dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu Sang Rama Vijayo Tunggawarman. Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh Imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian Rajendra Chola pertama tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya berita utusan Sanfoki ke Tiongkok tahun 1028. Sanfoki mengirim utusan ke Cina pada tahun 1028, tetapi ini merujuk pada kerajaan Malayu Jambi, bukan Sriwijaya Palembang, dibuktikan dengan catatan China tentang Sanfoki Zanbei Guo, Sanfoki negara Jambi. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Akibat kapal dagang yang datang semakin berkurang, pajak berkurang dan memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya. Tidak ada utusan Sriwijaya datang ke Cina antara tahun 1028 sampai tahun 1077. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan Sriwijaya sudah memudar. Sangat mungkin Sriwijaya sudah runtuh pada tahun 1025. Pada abad-abad setelahnya, kronik Tiongkok masih menyebut Sanfoki, tetapi istilah ini kemungkinan merujuk pada kerajaan Malayu Jambi. Bukti epigrafi terakhir yang menyebut kata Sriwijaya berasal dari prasasti Tanjore Kerajaan Chola tahun 1030 atau 1031. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar penjelasan di bawah kekuasaan Chola. Teman semuanya, ketahuilah, pada masa setelah 1025 Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari kerajaan Chola.
Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1079, Kulotungga Kola pertama, Ti Hua Kalo, Raja Dinasti Kola disebut juga sebagai Raja Sanfosi, yang kemudian mengirimkan utusan untuk membantu perbaikan candi dekat Kanton. Selanjutnya dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan Sanfosi pada tahun 1082 masih mengirimkan utusan pada masa Tiongkok di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Qinpi bawahan Sanfosi, yang merupakan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara Sanfosi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian juga mengirimkan utusan berikutnya pada tahun 1088. Pengaruh invasi Rajendra Kola pertama terhadap hegemoni Sriwijaya atas raja-raja bawahannya melemah. Beberapa daerah taklukan melepaskan diri, sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Penguasaan kerajaan Kola atas Sriwijaya berlangsung selama beberapa dekade. Kronik Cina menyebutkan Sanfoki Zunian Guo yang berarti Sanfoki Negara Kola, kemungkinan merujuk ke Kedah. Sanfoki Zunian Guo mengirim utusan ke Tiongkok pada 1077, 1079, 1082, 1088, dan 1090 Masehi. Ada kemungkinan bahwa Kola melantik putra mahkota di wilayah yang didominasi Tamil di Selat Malaka. Kolonisasi orang Tamil di Selat Malaka tampaknya telah berlangsung selama 1 abad. Kola meninggalkan beberapa prasasti di Sumatera bagian utara dan Semenanjung Melayu. Pengaruh Tamil dapat ditemukan dalam karya seni, patung dan arsitektur candi, yang menunjukkan aktivitas pemerintahan daripada perdagangan. Cengkeraman Kola di Sumatera bagian utara dan Semenanjung Melayu surut pada abad ke-12. Puisi Tamil Kalingatukparani yang ditulis sekitar tahun 1120 menyebutkan penghancuran Kadaram, Kedah oleh Kulotungga. Setelah itu, Kedah menghilang dari sumber-sumber India. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang struktur pemerintahan Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, masyarakat Sriwijaya sangat majemuk, dan mengenal stratifikasi sosial, pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya, dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kadatuan, Fanwa, Samariada, Mandala dan Bumi. Kadatuan dapat bermakna kawasan datu, tanah rumah, tempat tinggal bini haji, tempat disimpan emas dan hasil cukai. Drawi sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kadatuan ini dikelilingi oleh Fanwa, yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya yang di dalamnya terdapat vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kadatuan dan Fanwa ini merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Menurut Kasparis, Samariada merupakan kawasan yang berbatasan dengan Fanwa, yang terhubung dengan jalan khusus Samariada Pata, yang dapat bermaksud kawasan pedalaman. Sedangkan Mandala merupakan suatu kawasan otonom dari bumi yang berada dalam pengaruh kekuasaan Kadatuan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapunta Hyang atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuvaraja, putra mahkota, Pratiyuvaraja, putra mahkota kedua, dan Raja Kumara, pewaris berikutnya. Prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Menurut Prasasti Telaga Batu, selain diceritakan kutukan Raja Sriwijaya kepada siapa saja yang menentang raja, diceritakan pula bermacam-macam jabatan dan pekerjaan yang ada pada zaman Sriwijaya. Adapun jabatan dan pekerjaan yang diceritakan tersebut adalah Raja Putra, putra raja yang keempat, Bupati, Senopati, Komandan Pasukan, dan Dandanayaka, Hakim. Kemudian terdapat juga Tuhaan Watakwuruh, pengawas kelompok pekerja, Adiaksi Nijavarna, pengawas kaum berkasta rendah, Fasikarana, pandai besi, pembuat senjata pisau, Kayasta,
juru tulis, stapaka, pemahat puhafam, nahoda kapal, vaniaga, peniaga, pratisara, pemimpin kelompok kerja, marsi haji, tukang cuci, dan hulun haji, budak raja. Menurut kronik Tiongkok Sintangsu, Sriwijaya yang begitu luas dibagi menjadi dua, seperti yang dijelaskan secara panjang tadi. Dapun Tahiang punya dua orang anak yang diberi gelar putra mahkota, yakni Yuvaraja, putra mahkota, Pratiyuvaraja, putra mahkota kedua. Ahmad Jelani Halimi, profesor di University Sains Malaysia, mengatakan bahwa pembagian ini dilakukan untuk mencegah perpecahan di antara anak-anaknya. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang hubungan diplomatik Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, secara kekhalifahan Umayyah, sejarawan Eski Fatimi menyebutkan bahwa pada tahun 100 Hijriyah, 718 Masehi, seorang Maharaja Sriwijaya, diperkirakan adalah Sri Indrawarman, mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, yang berisi permintaan kepada Khalifah untuk mengirimkan ulama yang dapat menjelaskan ajaran dan hukum Islam kepadanya. Surat itu dikutip dalam Al-Iqt Al-Farid karya Ibnu Abdur Rabih, sastrawan Cordoba, Spanyol, dan dengan redaksi sedikit berbeda dalam Al-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Misr wa Al-Qahirah karya. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Ibnu Tagri Birdi, sastrawan Kairo, Mesir. Dari raja sekalian para raja yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya pun adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya dipenuhi ribuan gajah, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari 2 sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala, dan jeruk nipis, yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil. Kepada raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, aku telah mengirimkan kepadamu bingkisan yang tak seberapa sebagai tanda persahabatan. Kuharap engkau sudi mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam dan segala hukum-hukumnya kepadaku. Surat Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Peristiwa ini membuktikan bahwa Sriwijaya telah menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Islam atau dunia Arab. Meskipun demikian, surat ini bukanlah berarti bahwa Raja Sriwijaya telah memeluk agama Islam, melainkan hanya menunjukkan hasrat sang raja untuk mengenal dan mempelajari berbagai hukum, budaya, dan adat istiadat dari berbagai rekan perniagaan dan peradaban yang dikenal Sriwijaya saat itu, yakni Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya ketahuilah, jika disimpulkan dengan kebenarannya dan membatalkan argumen dan keyakinan orang-orang di luar sana, yang masih belum meyakinkan kebenaran kerajaan Sriwijaya. Penjelasan dari itu kerajaan Sriwijaya, termasuk kerajaan tertua di Indonesia, dan kerajaan Sriwijaya sangat berkuasa se-Asia Tenggara pada zamannya. Kerajaan Sriwijaya menguasai dan mengontrol seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, dan menjadi kerajaan Buddha tertua di Indonesia hingga saat ini. Teman semuanya, maka dari itu, saya Mr. Chloe, dan tim, izin menjelaskan secara benar sesuai dengan pembuktian secara arkeologi, observasi, historiografi dan catatan pentingnya. Dengan menjelaskan bahwa bukti-bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya seperti candi, prasasti, dan warisan budaya tidak bisa terelakkan lagi bahwa memang kerajaan Sriwijaya itu berjaya dan menguasai se-Asia Tenggara dan sudah berdiri sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Dalam ilmu talasokrasi, kerajaan Sriwijaya bukan hanya sekedar kerajaan saja melainkan kerajaan berbasis maritim,
dan menguasai wilayah-wilayah besar se-Asia Tenggara. Dan hal penting lainnya yang harus diingat dengan baik dan benar, menggunakan pemahaman catatan tekstual. Abu Al-Hasan Ali Ibnu Al-Husain Al-Masuti atau dikenal dengan Al-Masuti, yang merupakan sejarawan Muslim pertama, ahli sejarah dan ahli geografi sekaligus musafir, disebut juga seorang pengelana. Al-Masuti, yang lahir di Baghdad, Irak, menjelang akhir abad ke-9 Masehi, beliau adalah keturunan Arab, yaitu keturunan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad. Al-Masuti dilahirkan pada tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi atau akhir abad ke-9 di kota Baghdad, dan meninggal dunia di Fustat, Mesir pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi atau abad ke-10. Maka secara benar, beliaulah yang mencatat dan membenarkan secara geografi, historiografi dan secara tekstual bahwa kerajaan Sriwijaya sudah ada dan berdiri sebelum beliau berkelana pada tahun 914 sampai 915 Masehi atau pada abad ke-10. Setelah ia berkelana mengunjungi India dan negara-negara lainnya pada tahun 918 sampai 919 Masehi atau pada abad ke-10. Kemudian Al-Masuti bersama-sama dengan penjelajah lainnya melanjutkan pelayaran melalui Bombay, Deccan dan Sri Lanka serta berlayar ke Asia Tenggara, Indochina dan negeri Cina. Ketika ia kembali dalam perjalanan pulang, beliau juga menyempatkan diri untuk singgah di Madagaskar, Zanzibar, Oman dan sampailah di Basrah. Di Basra ia menetap untuk beberapa waktu dan menulis karya besarnya yang berjudul Muruj al-Dahab atau dikenal dengan Muruj az-Zahab wa Ma'adin al-Jawahir, buku Padang Rumput Emas dan Tambang Batu Permata dalam terjemahan bahasa Indonesia. Buku inilah yang kemudian diselesaikan dengan baik dan benar pada tahun 947 Masehi, seketika sampai di Baghdad, Irak. Di buku inilah beliau menjelaskan dan menyebutkan, dalam karya ilmiah, sebagian besar tempat di Asia Tenggara, termasuk diantaranya Semenanjung Malaya, wilayah lainnya, kemudian Sumatera Selatan dan Sabak, Provinsi Jambi, perluasan wilayah lainnya yaitu Jawa. Dalam tulisannya ia menyebutkan kekayaan dan kejayaan kerajaan Sribuza yang tak lain adalah kerajaan Sriwijaya. Digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang sangat kaya raya yang pertama ia temui bersama-sama pengelana lainnya dari Baghdad, Irak dan negara Timur Tengah lainnya. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya memiliki tentara yang sangat banyak dengan kerajaan bercorak Buddha. Dan yang paling mengejutkan, disebutkan bahwa kapal yang paling tercepat pun dalam waktu 2 tahun tidak mampu dan tidak cukup untuk mengelilingi seluruh negeri dan pulau wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Al-Masuti juga menjelaskan secara benar tentang kekayaan sumber hasil bumi yang melimpah ruah. Dan perlu diingat dengan baik teman semuanya, bahwa beliaulah dan pengelana lain yang bersama Al-Masuti adalah bangsa-bangsa Arab dari Timur Tengah atau orang Muslim pertama yang masuk ke wilayah Nusantara pada zaman kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Dalam catatannya, beliau sampai ke kawasan kerajaan Sriwijaya, Nusantara selama dalam pelayarannya ke China. Dalam penjelasannya, beliau tidak untuk menyebarkan agama Islam melainkan melakukan pengelana, mencatat dan penyelidikan geografi. Ada kemungkinan dan catatan penting lainnya selain ini, yaitu setelah beliau kembali dan sampai di Baghdad, Irak. Maka selanjutnya, banyak yang menyusul para pedagang lain, melalui pusat maritim dan menjadikan jalur utama penyebaran agama Islam. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah, seperti Gujarat India, Sufi Muslim Cina, Benggala, Persia dan bangsa Arab Timur Tengah lainnya, yang datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia, untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam, dan kemudian berkembang secara pesat dan meluas secara menyeluruh hingga menjadi negara Muslim terbesar di dunia hingga saat ini. Teman semuanya, perlu diingat ya, untuk menguji kebenaran penjelasan ini, silahkan diuji dengan menggunakan teori apa saja, seperti contohnya dengan merujuk dengan teori korespondensi, teori koherensi,
teori pragmatis, dan teori performatif. Buku ini berjudul Muruj Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jawahir, karya Abu Al-Hasan Ali Ibnu Al-Husain Al-Masuti atau dikenal dengan Al-Masuti, yang merupakan sejarawan Muslim pertama, ahli sejarah dan ahli geografi sekaligus musafir, disebut juga seorang pengelana. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, selain itu, masih banyak catatan historiografi dan tekstual untuk melengkapi kebenaran dari kerajaan Sriwijaya, seperti ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Kemudian, ketika kekuasaan dipegang oleh Sri Maharaja Indrawarman yang merupakan Maharaja Sriwijaya, atau Raja Sriwijaya kedua, banyak penjelasan panjang untuk membenarkan bahwa kerajaan Sriwijaya itu besar dan berkuasa se-Asia Tenggara, seperti dalam catatan historis dalam kutipan surat Al-Iqat Al-Farid karya Ibnu Abdurrabih. Perlu diingat dengan baik teman semuanya, kesimpulan ini. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pengertian Sriwijaya dengan Kerajaan Medang. Teman semuanya, ketahuilah, hubungan dengan Wangsa Sailendra munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama Ailendra Vamsa pada beberapa prasasti, diantaranya pada Prasasti Kalasan di Pulau Jawa, Prasasti Ligor di selatan Thailand, dan Prasasti Nalada di India. Sementara pada Prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Selendra, karena Prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu kuno, dan bahasa Melayu umumnya digunakan pada prasasti-prasasti di Sumatera, maka diduga Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera. Walaupun Prasasti Sojomerto ditulis dalam aksara Jawa, kemungkinan Jawa hanya terkena pengaruh agama Buddha yang masuk melalui Sumatera, walaupun asal-usul bahasa Melayu ini masih menunggu penelitian sampai sekarang. Majumdar berpendapat dinasti Sailendra ini terdapat di Sriwijaya, Suwarnadwipa, dan Medang, Jawa, keduanya berasal dari Kalinga di selatan India. Kemudian Moens menambahkan kedatangan Dapunta Hyang ke Palembang, menyebabkan salah satu keluarga dalam dinasti ini pindah ke Jawa. Sementara Purbacaraka berpendapat bahwa dinasti ini berasal dari Nusantara, didasarkan atas carita para Hyangan. Kemudian dikaitkan dengan beberapa prasasti lain di Jawa yang berbahasa Melayu kuno, diantaranya Prasasti Sojomerto. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Prasasti Sojomerto sering digunakan sebagai bukti bahwa Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera karena mengasumsikan kata Selendra sebagai penyebutan Melayu untuk Sailendra, dan Dapunta Selendra adalah pendahulu dinasti ini. Namun penelitian termutakhir tidak menunjukkan seperti itu. Menurut Damais, Prasasti Sojomerto berasal dari abad ke-8, menempatkannya setelah Prasasti Kedukan Bukit, 683 Masehi. Selain itu, nama Selendra dari Prasasti Sojomerto sepertinya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sailendra. Dalam prasasti itu disebut kata Hakairu dan Daifa yang mempunyai diftong ai, sehingga seharusnya diftong itu juga digunakan dalam nama Dapunta Selendra. Selain itu, teori ini sudah usang karena tidak ada data keberadaan dinasti Sailendra di Sumatera lebih awal dari abad ke-9 dan Sriwijaya tidak dapat menaklukkan Jawa. Yang terjadi adalah kebalikannya, dinasti Sailendra menundukkan Sriwijaya dan daerahnya di Semenanjung Melayu. Dinasti Sailendra dari Jawa menjalin hubungan dengan garis keturunan Sriwijaya dari Sumatera, dan selanjutnya mendirikan kekuasaan mereka di Kerajaan Mataram, Jawa Tengah. Tidak diketahui sifat pasti dari hubungan itu, dengan sumber-sumber Arab menyebutkan bahwa Zabak, Jawa, memerintah Sribuza, Sriwijaya, Kalah, sebuah tempat di Semenanjung Melayu, mungkin Kedah, dan Ramni, sebuah tempat di Sumatera, mungkin Lamuri. Di Jawa, pewaris Daranindra adalah Samaragrawira, memerintah 800–819, yang disebutkan dalam Prasasti Nalanda, bertarikh 860, sebagai ayah dari Bala putra Dewa, dan putra dari Ailendra Vamsatilaka, perhiasan keluarga Ailendra, dengan nama gelaran Rivirafairi Matana, pembunuh perwira musuh, yang merujuk kepada Daranindra.
Tidak seperti pendahulunya, Raja Dharanindra yang gemar berperang, Rakai Warak tampaknya cenderung cinta damai. Ia menikmati kemakmuran dan kedamaian dataran Kedu di pedalaman Jawa, dan lebih tertarik untuk menyelesaikan proyek pembangunan Candi Borobudur. Dia menunjuk seorang pangeran Khmer bernama Jayawarman sebagai gubernur Indrapura di delta Sungai Mekong di bawah kekuasaan Sailendra. Keputusan ini terbukti sebagai kesalahan, karena Jayawarman kemudian memberontak, memindahkan ibu kota lebih jauh ke pedalaman utara dari Tonisap ke Mahendraparwata, memutuskan ikatan dan memproklamasikan kemerdekaan Kamboja dari Jawa pada tahun 802. Rakai Warak disebut-sebut sebagai Raja Jawa yang menikahi Taraf, putri Dharmasetu dari Sriwijaya. Ia disebut dalam nama yang lainnya, Rakai Warak dalam prasasti Mantiasi. Sejarawan sebelumnya, seperti Nicholas Johannes Krom dan Georges Codes, cenderung menyamakan Rakai Warak dengan Samaratungga. Namun, sejarawan kemudian seperti Slamet Muljana menyamakan Samaratungga dengan Rakai Garung, yang disebutkan dalam prasasti Mantiasi sebagai raja kelima kerajaan Mataram, yang berarti Samaratungga adalah penerus dari Rakai Warak. Dewi Taraf, putri Dharmasetu, menikahi Samaratungga, seorang anggota keluarga Sailendra yang kemudian naik tahta Sriwijaya sekitar tahun 792. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pengertian Sriwijaya dengan Kerajaan Pala. Teman semuanya, ketahuilah, dalam prasasti Nalanda yang bertarikh 860 Balaputra menegaskan asal-usulnya sebagai keturunan Raja Jawa. Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan Kerajaan Pala di Benggala. Pada prasasti Nalanda berangka 860 mencatat bahwa Raja Balaputra Dewa mendedikasikan sebuah biara kepada Universitas Nalanda. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar Sriwijaya dengan Kerajaan Kola. Teman semuanya, maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Ketahuilah, relasi dengan dinasti Kola di selatan India juga cukup baik. Dari prasasti Leiden disebutkan Raja Sriwijaya di Kataha Sri Mara Vijayotunggawarman telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Chulamanivarma, namun menjadi buruk setelah Rajendra Kola pertama naik tahta yang melakukan penyerangan pada abad ke-11. Kemudian hubungan ini kembali membaik pada masa Kulotungga Kola pertama, di mana Raja Sriwijaya di Kadaram mengirimkan utusan yang meminta dikeluarkannya pengumuman pembebasan cukai pada kawasan sekitar Vihara Chulamanivarma tersebut. Namun pada masa ini Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari dinasti Kola. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa Kulotungga Kola pertama, Ti Huakalo, sebagai Raja Sanfosi, membantu perbaikan candi dekat Kantoen pada tahun 1079. Pada masa dinasti Song candi ini disebut dengan nama Tien Ching Kuan, dan pada masa dinasti Yuan disebut dengan nama Yuan Miao Kuan. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar Sriwijaya dengan Kekaisaran Tiongkok. Teman semuanya, ketahuilah untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Tiongkok, dan secara teratur mengantarkan utusan beserta upeti. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang daftar Raja-Raja Sriwijaya. Teman semuanya, ketahuilah, berikut penjelasan daftar Raja Sriwijaya. 1. Pada tahun 683, Dapunta Hyang Srijayanasa, tercatat dengan baik di Prasasti Kedukan Bukit,
683, Prasasti Talang Tuo, 684, N. Prasasti Kota Kapur, 686, pengiriman ekspedisi ke bumi Jawa, hasil tidak diketahui. 2. Pada tahun 702, Sri Indrawarman Celi Tolo Pamo, tercatat dengan baik di Kedutaan 702, 716, 724 ke Tiongkok, Kedutaan ke Khalifah Muawiyah pertama dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 3. Pada tahun 728, Rudra Wikrama, Liu Teng Wei Kung, tercatat dengan baik di Kedutaan 728, 742 ke Tiongkok. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar daftar raja setelah Raja Medang menundukkan Suwarnadwipa 742 sampai 775. Teman semuanya, ketahuilah berikut penjelasan daftar raja setelahnya. 4. Pada tahun 775, Dharma Setu tercatat dengan baik di Kedutaan 775 ke Tiongkok. 5. Pada tahun 775, Dharanindra tercatat dengan baik di Ligor, menaklukkan Chenla. 6. Pada tahun 782, Samaragrawira tercatat dengan baik di Ligor, naskah Arab 790, melanjutkan pembangunan Borobudur. 7. Pada tahun 792, Samaratungga tercatat dengan baik di Prasasti Kayumuwungan, 824-802 Provinsi Khmer memerdekakan diri dari Jawa. 8. Pada tahun 835, Balaputra Dewa tercatat dengan baik di pindah ke Pulau Sumatera, Swarnabumi, Prasasti Nalanda, 860. 9. Pada tahun 960, Sri Udayaditya Warmadewa Silihu Tahsia Litansih Liwuyeh tercatat dengan baik di Kedutaan Tiongkok 960-962. 10. Pada tahun 980, Haji Hsiacih tercatat dengan baik di Kedutaan Tiongkok 980-983. 11. Pada tahun 988, Sri Chudamani Warmadewa Seliju Lawuni Fumatianhua tercatat dengan baik di Kedutaan Tiongkok 988, 992, 1003, 1004. Serangan dari Kerajaan Medang, pembangunan candi untuk Kaisar Tiongkok, Prasasti Leiden, pembangunan candi di Nagapatinam sebagai tanda kerjasama dengan Raja-Raja Kola I. 12. Pada tahun-tahun 1006 sampai tahun 1008, Sri Marawijajo Tungawarman Selimalapi tercatat dengan baik di Kedutaan Tiongkok 1008, 1016, pada saat membangun Wihara Chudamani di Nagapatinam, India pada tahun 1006. 13. Pada tahun 1017, Sumatera Bumi Haji Suwa Capu tercatat dengan baik di Kedutaan Tiongkok 1017. 14. Pada tahun 1025, Sang Rama Wijaya Tunggawarman tercatat dengan baik di Prasasti Tanjore 1030. Kemudian dari Kadaram invasi Kola ke Sriwijaya, perlu diingat dengan baik ya teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang warisan budaya. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara mengenai arca maka beberapa arca-arca bersifat Buddhisme, seperti berbagai arca Buddha yang ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang, dan arca-arca Bodhisatwa Awalokiteswara dari Jambi, Bidor, Perak dan Caya, dan arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar bahasa Melayu kuno. Teman semuanya, ketahuilah, warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya, ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya yang berbahasa Melayu kuno, seperti yang ditemukan di Pulau Jawa. Hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu, karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara.
Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Adapun bahasa Melayu kuno masih tetap digunakan sampai pada abad ke-14 Masehi. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar peninggalan candi. Teman semuanya, ketahuilah, meskipun disebut memiliki kekuatan ekonomi dan keperkasaan militer, Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit tinggalan purbakala di jantung negerinya di Sumatera, sangat berbeda dengan Wangsa Shailendra dari Jawa Tengah yang banyak membangun monumen besar, seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Borobudur. Candi-candi Buddha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Biaro Bahal, akan tetapi tidak seperti Candi Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit. Candi di Sumatera terbuat dari bata merah. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar peninggalan prasasti. Teman semuanya, ketahuilah, sampai dengan tahun 2022 diketahui ada 45 prasasti yang terkait atau dianggap terkait dengan Sriwijaya. Semua prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, ditulis dengan menggunakan aksara Palawa. Beberapa yang terkemuka adalah sebagai berikut. 1. Prasasti Kota Kapur, merupakan prasasti pertama tentang Sriwijaya yang ditemukan dan berbentuk tiang tugu bertulis. Isinya menyebutkan keperkasaan bala tentara Sriwijaya atas lawannya. 2. Prasasti Talang Tuo menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah yaitu peresmian Taman Sriksetra, anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. 3. Prasasti Telaga Batu menggambarkan kerumitan dan tingkatan jabatan pejabat kerajaan. 4. Prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Palembang dan tahun yang tersebut di dalamnya menjadi dasar berdirinya kota Palembang. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar peninggalan bangkai perahu. Teman semuanya, ketahuilah, Balai Arkeologi Palembang menemukan sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal atau proto-kedatuan Sriwijaya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sayangnya, kepala perahu kuno itu sudah hilang dan sebagian papan perahu itu digunakan justru buat jembatan. Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri dari bagian lunas, 14 papan perahu yang terdiri dari bagian badan dan bagian buritan untuk menempatkan kemudi. Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu dan papan ikat yang menggunakan tali ijuk. Cara ini sendiri dikenal dengan sebutan teknik tradisi Asia Tenggara. Selain bangkai perahu, ditemukan juga sejumlah artefak-artefak lain yang berhubungan dengan temuan perahu, seperti tembikar, keramik, dan alat kayu. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Sriwijaya menjadi pusat inspirasi. Teman semuanya, ketahuilah, kaum nasionalis Indonesia juga mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya, seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat selatan Thailand yang menciptakan kembali tarian Sevichai yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya. Di Indonesia, nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota, dan nama ini juga digunakan oleh Universitas Sriwijaya yang didirikan tahun 1960 di Palembang. Demikian pula Kodam II Sriwijaya, unit komando militer, PT Pupuk Sriwijaya, perusahaan pupuk di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos, surat kabar harian di Palembang, Sriwijaya TV, Sriwijaya Air, maskapai penerbangan, Stadion Gelora Sriwijaya, Kereta Api Tanjung Karang Kertapati Sriwijaya Lampung dan Sriwijaya Football Club, klub sepak bola Palembang.
Semuanya dinamakan demikian untuk menghormati, memuliakan, dan merayakan kedatuan Sriwijaya yang gemilang. Pada tanggal 11 November tahun 2011 digelar upacara pembukaan SEA Games 2011 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Upacara pembukaan ini menampilkan tarian kolosal yang bertajuk Sriwijaya The Golden Peninsula, menampilkan tarian tradisional Palembang dan juga replika ukuran sebenarnya perahu Sriwijaya untuk menggambarkan kejayaan kedatuan bahari ini. Nama besar Sriwijaya juga telah menginspirasi dan dipinjam sebagai nama genus katak yang baru dideskripsi di tahun 2021. Diingat itu, teman semuanya. Kak Kloy.